Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala yang kita terima. Pada kesempatan sore kali ini, kita alhamdulillah kedatangan silaturahim yang istimewa. Di samping saya adalah Ustadz Muhammad Mas'ud atau dengan nama beken Ustadz Mas'ud Sahad. Seperti yang sudah Anda lihat di medsos, ya, beliau adalah qori internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kita juga masih menunggu Ustadz Anasom. Yang penting kita ngaji dulu, ya. Nggak usah nunggu ustadznya datang, ini sudah datang, sudah cukup. Nanti kita bisa belajar. Saudara sekalian, mengawali ini tentunya nanti modelnya akan diskusi. Nanti juga kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kami persilahkan sambil menunggu Ustadz Anasom. Ini untuk memulai, kami mohon Ustadz Mas'ud memberi pengantar tausiah sedikit banyak. Semakin hujan kayaknya berkahnya semakin banyak, alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'an. Monggo Ustadz Mas'ud bisa memberi pengantar untuk masalah Quran atau nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Syamsul, Pak Dr. Syamsul, alhamdulillah pernah menjadi wali santri di Madrasah Aliyah Negeri 2 sudah lama kenal dengan saya, dulu selaku pengasuh pesantren di Madrasah Aliyah Negeri 2 dan para mahasiswa-mahasiswi Universitas Diponegoro, Undu. Semuanya yang hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di masjid tercinta ini yang alhamdulillah juga diiringi dengan hujan yang cukup deras sekali, dan insya Allah ini hujan berkah. Di mana hujan berkah itu ketika ada seseorang yang berkumpul di majelis ilmu, bisa dikatakan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk layak mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sanjungkan, kita haturkan pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sore hari ini saya diminta untuk membersamai mahasiswa-mahasiswi ini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas bacaan kita terhadap Al-Quran, kecintaan kita terhadap Al-Quran.
karena sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan kondisi saat ini di bulan suci Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan. Maka prinsip dasar Al-Quran itu sebetulnya dibaca. Prinsip dasar Al-Quran itu apa? Dibaca. Coba kita tengok di definisi Al-Quran itu. Para pakar banyak mendefinisikan ada kata kunci di situ. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu bisa dianggap sebagai suatu ibadah. Itu ketika dibaca. Makanya ada lomba musabaqah tilawatil Quran. Itu dibaca. Bukan kita punya Quran bagus dipajang di depan di ruang tamu. Ini Quran saya dari Madinah, ini Quran saya dari Mesir, ini Quran saya dari Makkah, ini Quran saya dari luar negeri, tapi tidak terfungsikan, tidak kita baca. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah bagaimana orang-orang yang mempunyai kitab suci Al-Quran itu mampu setiap hari membaca. Ini yang sangat luar biasa, ya. Al-Quran itu walaupun kita nggak paham artinya, belum paham artinya, kita masih diberikan apresiasi oleh Allah. Min kulli harfin, dari setiap huruf itu kita dikasih apresiasi, diberikan apresiasi oleh Allah 10 kebaikan per huruf loh. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim, hitung saja, ada ba, ada sin, ada mim, ya, ada alif, ada lam, dan seterusnya. Dikalikan, itu baru bismillah, belum al-fatihahnya. Belum lagi ketika kita membaca surah-surah, ya, yang ada di dalam Al-Quran, itu luar biasa. Dalam dunia medis pun Quran mampu menunjukkan sesuatu yang hebat, luar biasa. Ketika dibaca itu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, nah, ini yang ada jurusan kedokteran, nah, ini harus meneliti itu. Bagaimana ketika Al-Quran itu dibaca dengan suara yang telinga kita itu ketika mendengar, ya, itu mampu mengobati, ya, segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tapi harus dibarengi dengan yakin bahwa Al-Quran itu termasuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Syifa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, obat. Ini kalau sakit-sakit ringan, coba mungkin ada yang pernah merasakan dan mengalami. Pas pusing, ya, itu ketika baca Quran dengan betul-betul meyakini bahwa Quran ini bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat. Setelah baca Quran, hilang pusing itu. Saya beberapa kali mengalami itu ketika diundang, karena spesialisasi saya sebetulnya itu tilawah Al-Quran. Alhamdulillah, saya orang kampung tapi pernah ngaji di depan Pak Presiden RI. Saya pernah didatangkan juga, diundang ke Istana Negara. Bentuk penghormatan sebagai
terbaik 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional pada waktu itu tahun 2021. Saya menjadi pembaca terbaik di Maluku Utara. Kalau tidak percaya bisa di googling Pak, YouTube. Nah sekarang itu modelnya itu orang percaya dari kita. Ini banyak orang Jawa ya. Banyak. Ya. Mana sih katanya juara terbaik 1? Sekarang itu bisa ditemukan cepat sekali. Buka HP kita, ketik nama saya. Tadi sudah disampaikan nama saya itu Muhammad Mas'ud. Cuma di panggung saya sudah terkenal Mas'ud Syahad. Dan kebetulan saya mengimbangi sesuai dengan perkembangan zaman. Saya mengimbangi, saya pun menggunakan YouTube, media YouTube ini untuk membantu dakwah, membantu untuk mengisi hal-hal yang positif. Karena sekarang hal-hal yang luar biasa maksiatnya itu sudah dipertontonkan. Kenapa kita yang punya hal-hal yang positif tidak kita kampanyekan? Nggak usah mikir mau juk-juk pamer, juk-juk niatnya, nggak usah mikir ke situ. Karena sekarang sudah zamannya perang media. Kita kalau punya skill dan mampu memperbanyak banyak hal yang positif, kenapa tidak? Masukkan ke YouTube, ngaji, apalagi TikTok, leboni ngaji, kajian-kajian yang membangun, yang positif. Oh TikTok diisi wong jogetan, ya. TikTok diisi hal-hal yang luar biasa madaratnya. Ya, maksiat sudah terang-terangan, maka sudah saatnya kebaikan juga harus terang-terangan. Ya, nanti bisa dicek di YouTube, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, prinsip dasar Quran itu sebetulnya ya diwaca. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Bisa dianggap sebagai suatu ibadah apabila Al-Quran itu dibaca. Iya, pelan-pelan saja. Akan saya sampaikan 4 tingkatan, ya, supaya teman-teman semuanya paham. Ternyata ada toh tingkatan bacaan di dalam membaca Al-Quran. Supaya nanti ketika menjumpai yang satu, oh nggak kaget. Oh itu ternyata ada di dalam kitab. Ya. Jadi yang pertama at-tartil, seperti yang tadi dibaca Mas siapa tadi? Yang baca Quran saya sempat dengar tadi. Mas siapa? Mas Hafiz. Nah, itu bacanya tartil karena sesuai dengan redaksi yang ada di dalam Al-Quran. Di surah Al-Muzammil, ya, itu berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Tahu surah Al-Muzammil, tahu ya? Tahu ya? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Nah, itu kalau di dalam seni baca Al-Quran ini namanya nazam nahawan, ya. Nazam nahawan. Saya juga termasuk pengajar di IAIN Kudus. Ada yang tahu IAIN Kudus? Yang dulunya STAIN,
sekarang berubah menjadi IAIN, dan ini rektor yang baru sudah menggagas mau ke UIN. Saya ngajar di IAIN Kudus, termasuk di Fakultas Tarbiyah itu saya ngajar ilmu nagom. Ada ya, mata kuliah nagom yang mengupas tuntas tentang lagu-lagu Al-Quran. Alhamdulillah 3 tahun ini saya ngajar di IAIN. Selesai saya ngajar di Man 2 Kudus, yang putranya Pak Jamsul ini sekolah di Man 2 Kudus, pernah saya ajar. Setelah itu saya dipindah di IAIN Kudus. Itu saya ngajar nagom. Kalau tadi kita bicara nagom, namanya nagom nahawan. Di situ disebutkan di surah Al-Muzammil itu warattilil Qur'ana tartila. Ini tingkatan bacaan yang pertama. Karena redaksi di dalam Al-Qur'an adalah warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah membaca Al-Qur'an dengan lamban. Membaca Al-Qur'an dengan lamban. Itu tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tartib. Lamban enggak? Lamban nggih? Lamban, membaca Al-Quran secara lamban, pelan-pelan, itu tartil. Urutan kedua adalah tahqiq, ya, tahqiq, membaca Al-Quran seperti halnya tartil, tapi agak sedikit diperlamban. Jadi lebih lamban dari tartil. Tahqiq ini dikenal istilah lain tilawah, seperti yang yang saya baca di setiap acara itu tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahqiq, lebih lambat dari tartil, betul kan? Betul ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih lambat. Terus yang ketiga, hadr. Ha dal ra, hadr, membaca Al-Quran secara cepat, akan tetapi masih terlihat makharijul hurufnya, masih terlihat sifatul hurufnya, masih terlihat tajwidnya. Intinya membaca Al-Quran dengan cepat tapi masih menggunakan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Ini hadr. Biasanya digunakan orang-orang yang sudah hafal Quran. Orang-orang yang sudah hafal Quran itu nek deres itu menggunakan hadr. Ya.
Upamane yang deres, seumpama deres, tahu deres ya, nelalar, ya, deres, tadarus sendiri itu, ya. Itu kalau menggunakan tartil, ya kesuwen, karena sudah hafal. Nah, kalau udah hafal, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga sebetulnya banyak digunakan di desa-desa ketika tarawih. Kalau ini masih bisa didengarkan dengan baik, diperbolehkan. Tapi kalau sudah keruntel, sudah nggak jelas, ini yang tidak bisa tidak bisa digunakan. Seperti yang viral-viral itu kan? Alhamdulillahirabbil alamin Nah, itu jangan ditiru. Sak cepet-cepetnya itu kudune krungu awake dhewe, kita mendengarkan masih terbaca dengan baik. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Nah, kalau ada tarawih yang lebih cepat dari itu, ya nggak usah diikuti ya. Ya, nggak usah diikuti. Ya, syukur-syukur membacanya ya lebih enak lagi. Seperti di Masjid Agung Jawa Tengah. Saya ini mantan muadzin Masjid Agung Jawa Tengah. Bisa dicek gitu ya. 2 tahun saya menjadi muadzin Masjid Agung Jawa Tengah, 2014-2015. Berbarengan dengan pendidikan saya S2 waktu itu di Universitas Islam Sultan Agung. Saya alumni Unisula. Menjadi muadzin. Itu 2 tahun saya menemani para imam. Dan imam di Masjid Agung Jawa Tengah itu kalau taraweh, dulu waktu saya masih di sana, itu jam 9 baru selesai, Pak. Yang dibaca 1 juz. Ya, pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Enak gitu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Sikile ya mayuk-mayuk nih. Awal-awal ya jujur saya, awal-awal mayuk-mayuk sikile. Kakinya luar biasa, tapi lama-kelamaan menikmati. Pernah saya 2 tahun taraweh saya itu selesainya jam 9 paling cepat. Bacanya gitu. Dan jamaah di Masjid Agung Jawa Tengah pada waktu itu, satu softnya kalau terisi penuh itu sekitar 200. Dan pada waktu itu saya menghitung sendiri, itu waktu saya masih bisa 2014-2015 itu sekitar ada 15 soft. 15 kali 200. Berarti yang datang ke Masjid Agung itu betul-betul niat taraweh. Kalau yang nggak niat taraweh, pengen jajal-jajal, mampir di Masjid Agung, ya, insya Allah 4 rakaat maksimal. Ya, wes engko terus nang omah wae. Karena setiap menjelang Ramadan spanduk sudah ada, sudah diinformasikan media sosial juga. Taraweh di Masjid Agung Jawa Tengah serasa taraweh di Masjidil Haram. Yang dibaca ada 1 juz. Berarti kalau yang niat dari rumah ke Masjid Agung Jawa Tengah itu tentu sudah betul-betul niat nek tarawih suwi lama, karena imam-imam di Masjid Agung Jawa Tengah itu mantan jawara musabaqah hifdzil Quran tingkat internasional. Beliau saya kenal betul. Dan imam yang baru 1 tahunan ini itu
teman saya namanya Gus Fakih, Gus Abdul Fakih dari Tuntang, Kabupaten Semarang, alumni Krapyak Yogyakarta. Sekarang diangkat menjadi imam, masih muda, kelahiran 96, di bawah saya jauh, masih muda Pak, orangnya juga kecil. Ketoke iku nak dingeti lho cah cilik kok dadi imam. Tapi kualitasnya luar biasa. Hafizul Quran, sudah menguasai qiraah sab'ah, sudah menguasai qiraah asyrah, luar biasa. Dan saya termasuk muridnya. Loh, adik seperguruan tapi menjadi guru saya sekarang. Karena kemampuan keilmuannya tentang qiraah sab'ah sampai asyrah ini luar biasa. Saya muridnya, dan saya pun tidak malu. Walaupun saya ngajar di perguruan tinggi, saya dosen, dan saya juga mengelola pendidikan tahfidz di Kudus, SMP Tahfidz Ma'had Yasin. Itu saya kepala sekolahnya, saya pengasuh pesantrennya. Nggak malu saya belajar. Ya, jadi teman-teman sekalian juga jangan malu-malu. Ketika nanti ada yang lebih pintar, usianya lebih muda, jangan malu. Karena ilmu itu tidak mandang usia. Nah, itu hadr. Yang terakhir, tadwir. Tadwir itu bainat tartil wal hadr. Ya biasalah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi antara tartil dan hadr. Kalau tartil tadi apa? Membaca Al-Qur'an dengan lambat, kalau hadr itu membaca Al-Qur'an dengan cepat. Lah, tengah-tengahnya. Teman-teman bisa pilih nanti. Yang hafal Quran bisa menyesuaikan. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan yang hafal Quran ketika sudah suka dengan tartil ya lanjutkan. Tapi kelihatannya kebanyakan yang sudah hafal Quran yang deres yuk pakai hadr. Yang penting adalah al-istiqamah. Itu yang paling penting. Teori itu gampang Pak. Teman-teman semuanya bisa dengar ya. Teori itu mudah. Yang sulit adalah praktik. Saya ngomong kayak gini, wah, gampangnya Pak. Prakteknya angin. Susah praktiknya. Ini beberapa juga ada yang alumni dulu di Kudus ya. Murid-murid saya yang pernah saya ajar. Insya Allah mereka paham dengan saya. Ya. Jadi al-istiqomah itu susahnya luar biasa. Tapi ketika kita mampu menjalankan setiap hari, insya Allah ya, kita akan menjadi hamba Allah yang ketika kita ada kesulitan ya, segera akan dibukakan jalan. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas ya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kuncinya adalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Kuncinya adalah takwa. Kalau kita takwa itu ya insya Allah وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan memberikan rizki kepada kita itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rizki itu bukan hanya berupa materi, uang, harta, perhiasan, macam-macam. Bukan hanya itu. Rizki itu luas sekali. Bisa kita maknai segala sesuatu ya, yang ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan jalan keluar yang baik, itu rizki. Jangan dimaknai hanya rezeki duit ya. Kita diberikan sehat itu rezeki. Kita masih diberikan kemampuan untuk berpuasa yang sebentar lagi kita akan berbuka. Ini juga rezeki ya. Maka kuncinya adalah takwa. Jadi teman-teman sekalian,
Al-Quran ini sungguh luar biasa. Apapun yang terkait dengan Quran itu luar biasa. Kita tahu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat yang membawa Quran kepada Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril dijuluki apa? Dijuluki apa? Ketuanya malaikat. Ya. Sayyidul Malaikah itu Jibril. Karena membawa Quran kepada Rasulullah. Rasulullah juga demikian. Menjadi nabi yang luar biasa itu karena mendapatkan mukjizat Quran. Sehingga kita kenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penutupnya para nabi itu Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Termasuk diberikan Allah apa? Mukjizat Al-Quran. Wes pokoknya diterusno apapun ya, yang terkait dengan Quran itu akan menjadi luar biasa. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah juga termasuk umat yang luar biasa. Karena kita hidup di mana kita ditemani Al-Quran. Tapi sebagai umat yang luar biasa ini kita juga harus sadar kalau kita punya kitab suci Al-Quran ini bukan hanya untuk pajangan saja di rumah, di kos, di pondok, tapi Al-Quran ini harus terus membersamai kita dan minimal Al-Quran ini setiap hari harus dibaca. Kita kan nggak hafal Quran, Pak, tapi bisa baca nggak? Bisa. Ya, luangkan waktu setiap hari itu. Nggak usah banyak-banyak, 30 menit saja dapat 1 juz, Pak. Nanti rasakan sendiri. Betul ini. Banyak sekali yang sudah merasakan berkahnya Quran itu lewat membaca setiap hari ya 1 juz 1 juz. Saya kan baru belajar, Pak. Baca Quran saya itu masih gerutal-geratul nek cara wong Jawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau 30 menit ya gak cukup, Pak. Ya wes, ukurannya 30 menit sesuaikan dengan kemampuan. Kita menggunakan ukuran waktu 30 menit. 30 menit itu kita nanti dapat berapa? Itulah. Yang penting adalah fi kulli yaumin. Apa? Fi kulli yaumin. Setiap hari. Itu rasakan nanti kehebatan yang mungkin kita semuanya tidak akan mengira-ngira, tidak akan menyangka-nyangka. Banyak hal yang kita alami, banyak masalah yang kita hadapi. Ketika kita punya keistiqomahan ini, hakul yakin, ainul yakin, kita akan mendapatkan solusi-solusi terbaik. Ini harus dipercayai, harus diyakini. Saya orang kampung yang dulunya punya masa lalu yang luar biasa, yang tidak patut diceritakan. Saya bisa sampai pada posisi sekarang ini tidak lain karena Allah yang memberikan petunjuk. Saya di pesantren 5 tahun. Dikaji Pak Boyo Sultan di perguruan Islam Fathul Fatah. Saya mulai mempelajari ilmu agama. Saya mulai belajar Quran.
saya mulai menghafal Quran. Setelah selesai, melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Sultan Agung, Unisula. S1 dan S2-nya saya di Unisula. Dalam perjalanan karir saya, yang tetangga-tetangga saya juga heran. Kok bisa 180 derajat berubah? Ya karena Allah sudah berkehendak dan si pelaku ini betul-betul manjadda wajada, menunjukkan ketekunan keseriusannya, ya Allah berikan jalan kemudahan. Dan saya juga menekuni di tilawatil Quran, seni baca Al-Quran. Saya belajar seni baca Al-Quran itu sudah umur 18 tahun. Guru-guru di Indonesia, lembaga pengembangan tilawatil Quran di Indonesia mengakui ini tahadus bin nikmah, ya. Insya Allah tidak pamer, tidak serta-merta pamer, tahadus bin nikmah. 18 tahun saya belajar tilawah Al-Quran. Di umur saya yang ke-18 itu mulai dari 0% memahami tilawatil Quran, nazam Quran, sehingga setiap tahun diikutkan musabaqah. Di tahun 2017 saya berhasil menjadi terbaik pembaca ya pertama di tingkat nasional di Tarakan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Setelah itu diberikan kesempatan lagi naik ke internasional, MTQ antar bangsa, MTQ internasional yang diikuti 82 negara sedunia tahun 2018 di Malaysia, di Kuala Lumpur. Alhamdulillah juga masuk deretan finalis. Sehingga berkarir terus selanjutnya menjadi terbaik satu, pembaca terbaik satu di Pakistan tahun 2020. Setelah itu dikirim lagi mewakili Republik Indonesia ini di internasional di Amsterdam, Belanda, juga dinobatkan menjadi terbaik pertama MTQ internasional di Amsterdam. Dan yang terakhir kemarin saya masih dipaksa untuk ikut MTQ dunia Melayu, dunia Islam antar bangsa di Medan, Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah mendapatkan terbaik kedua. Ya, kalau ke satu terus orang umani kancane. Ya, nah, ini di tilawah Al-Quran yang sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Karena perjalanan karir saya ini sebetulnya banyak yang seperti saya yang suaranya bagus itu banyak sekali. Banyak di Jawa Tengah, Indonesia pun banyak. Jawa Tengah pun banyak sekali. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tadi yang saya sampaikan, al-istiqamah. Karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karena istiqomah ini berat sekali. Continue, itu kan wangel. Ya, seperti sholat. Kita sebagai orang yang beragama Islam, yang punya kewajiban sholat, ini walaupun berat kan tetap kita lakukan. Walaupun bahasanya itu ya yang penting gugurke kewajiban. Bahasane yang penting gugurke kewajiban. Tapi kan kita tetap sholat.
entah itu direken Gusti Allah, ya, dianggap Allah atau enggak, itu kan bukan kapasitas kita untuk menentukan diterima tidaknya. Yang penting kan sholat. Nah, ini coba kita lakukan ketika membaca Quran. Paksa aja. Saya pernah mengikuti seminarnya Mas Pri GS, penulis terkenal ya. Karena dulu waktu kuliah itu saya termasuk ya mahasiswa sing rodok seneng melu seminar, gayane kan. Ya, padahal ya wegah jane, tapi tak paksa. Kata Mas Pri GS itu gini, ada seni keterpaksaan. Kepaksa wae ana seni ini. Seni keterpaksaan itu yang nantinya akan menghantarkan kita kepada keistiqomahan. Awalnya dipaksa, awalnya dipaksa, tapi lama-kelamaan akan bisa berjalan dengan sendirinya. Walaupun awalnya melalui keterpaksaan. Sholat bikin awake kosel itu ya rasa-rasa. Wah, rasa-rasa. Males banget. Tapi tetap kita paksa. Soalnya kita itu kalau nggak sholat, wah takut dosa, kan gitu. Coba itu terapkan pada Quran. Wah, ini kalau setiap hari saya nggak baca itu, wah, rasanya gimana itu? Rasanya badan nggak enak dan lain sebagainya. Makanya dituntut untuk membaca setiap hari, walaupun 1/4 juz kemampuannya, walaupun setengah juz kemampuannya, walaupun 1 juz, ya. Tapi dilakukan secara konsisten. Itu yang akan menjadi luar biasa, ya, nantinya, ya, kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Apapun jurusan kalian, ya, apapun fakultas kalian, ketika Quran ini terus kita baca, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan mendapatkan gelar mahasiswa terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu itu ilmuwan-ilmuwan muslim, kalau di kedokteran itu dikenal Ibnu Sina. Tahu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu di usia yang dini itu sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Dan beliau menjadi seorang dokter yang hafal Quran. Yang konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran ini, ya, diterapkan di dalam dunia pengobatan. Berkembangnya zaman, ada orang-orang yang ingin memecah, sehingga kita kenal dengan apa? Yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Apa bahasanya? Apa teman-teman? Hah? Pernah mendengarkan ini enggak? Kalau Ibnu Sina hafal Quran dan di dunia kedokteran itu sudah terkenal begitu luar biasanya, dan sekarang kita itu mendengarkan masyarakat bicara nang nduk ini wong Jawa. Kalau kamu pingin pinter ilmu agama, mondok. Kalau kamu pingin pinter ilmu umum, ya sekolah, nih sekolah-sekolah umum. Dipisahkan. Paham maksud saya? Sehingga sekolah sekarang juga gitu. Kowe pengen pinter ilmu agama, mondok. Pengen ilmu umum, bahasa Inggris, matematika, IPA, fisika, kimia, ya sekolah di sekolah umum. Sehingga di sekolah umum ini minim ilmu agamanya. Begitu juga sebaliknya, di sekolah agama di pesantren minim ilmu umumnya. Ya, itu yang disebut dikotomi. Sekarang sudah mulai banyak lembaga yang ingin mengembalikan itu, tapi yo angel, susah. Contohnya
Kalau di Timur Tengah itu anak-anak segini itu sudah banyak yang hafal Quran, betul nggak? Karena pendidikan di Timur Tengah, di Arab sana itu pertama pendidikan yang diberikan kepada anak ya Quran. Cilik-cilik wis hafal Quran. Sudah banyak yang hafal Quran. Setelah dia hafal Quran, dia akan tumbuh ya menjadi remaja yang sudah hafal Quran. Setelah itu mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Konsepnya seperti ini. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi apapun, ketika Quran ini sudah di dada, ketika Al-Quran ini sudah di hati, ya mau jadi apapun terserah. Ya. Makanya pendidikan di Indonesia sudah mulai mengarah ke situ. Ya, madrasah-madrasah aliyah negeri, madrasah-madrasah yang lainnya ini sudah mulai apa? Membuka jurusan ada tahfidz, ya. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak yang hafal Quran itu ketika mengambil di jurusan kedokteran, ya, itu mereka punya akhlak yang Islami. Mereka jadi dokter, mereka akan bisa merasakan ketika pasien berobat, pasiennya kira orang jadi duit, ya, duit tonggo ya orang mampu, dia akan bisa memposisikan dirinya. Ada nggak dokter yang seperti itu? Sudah banyak di kampung-kampung saya, sudah banyak. Ya, tonggone sing ora pati duwe ya, berobat, ya wis bayarnya semene. Ya. Jadi tarif itu tidak permanen. Tarif itu masih bisa dinegosiasi. Dan yang menego itu bukan pasiennya, ya, yang membuat itu ya dokter. Banyak bermanfaat di masyarakat. Ketika ada dokter yang punya akhlak Islam itu seperti itu, jangan digenjot sama, semua pasien sama. Nah, ini yang diharapkan oleh pendidikan Islam itu sebetulnya di situ. Nah, maka di sini ya, saya mengajak teman-teman sekalian ya, untuk memperingati nuzulul Quran ini, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Ya, mari minimal kita baca setiap hari. Yang sudah hafal 1 juz, pertahankan. Walaupun juz amma, pertahankan. Ya, diwaca lebih, dihafal ke terus. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Baca. Yang hafal 5 juz, ya, begitu pula. Apalagi yang hafal 30 juz. Maka yang sudah hafal 30 juz itu mungkin saya akan menyarankan minimal 1 hari itu berarti 5 juz. Yang sudah hafal ya, yang sudah hafal 5 juz. Karena ketika kita sudah hafal Quran dan menjadi mahasiswa itu beratnya minta ampun, betul? Betul, terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Ketika kita sudah mulai mengalahkan Quran, wes ngalamat. Mohon maaf ini, Pak dosen dan tenaga-tenaga pengajar di Undip. Ini anak-anak kita ini, kalau yang sudah punya hafalan, ya nyuwun apa ya? Ya rodok dikai nganulah kemurahan dan dimotivasi. Jangan sampai Qur'annya kalah. Kalau Qur'annya kalah, naudzubillah. Ngapalke gampang, saya dulu 1 hari 1/4 juz itu enteng. 1 hari menghafalkan 1/4 juz itu enteng. Ada itu di mana ya, di pondok-pondok yang sekarang banyak menawarkan 30 hari khatam Quran, Pak. Ada. Ngapalke tok, torahan tok. Bariku hilang. Iya.
Karena Quran ini butuh takrir, pengulangan. Sebetulnya saya ingin membedah huruf Quran, tapi waktunya sudah enggak cukup. Huruf Quran itu ada qaf, ada ra, ada hamzah, alif, ya, nun. Itu ada filosofinya, ada falsafahnya, ada makna yang terkandung di situ. Ambil satu saja yang ra tadi. Ya, huruf ra itu punya faedah litakrir, pengulangan. Jadi Quran itu butuh pengulangan, butuh dibaca terus menerus walaupun sudah hafal terus. Ya. Jajal yang sudah hafal Quran, orang terus seminggu, hilang kabeh, ya, hilang semua. Enggak terus seminggu, kacau. Ya. Makanya imam yang di depan, imam itu jarang sekali, walaupun pernah salah, tapi jarang. Yaitu karena beliau setiap hari jadi imam, bedino lek diwaca, ya hafal. Ya. Seperti Fatihah itu kan setiap di dalam sholat kita baca, hafal ya? Hafal. Atau mahasiswa-mahasiswa kekinian itu kalau ada lagu baru itu, ya, lagu baru dari apa ya, band musik, ya, itu kan sedino hafal Pak, Iya. sedino hafal. Baik, coba praktekkan di Quran itu. Kok bisa hafal itu kenapa? Hah? Kok bisa hafal kenapa? Kok bisa hafal cepat itu kenapa? Karena yang pertama adalah kita senang, kita cinta, kita senang, ya. Ya. Apalagi sekarang ada band-band yang dulu tua-tua sekarang muncul lagi, gitu ya. Semua lagu apa ini? Pasti akan musnah, ya. Tetapi tidak, ya. Aku ya bisa sidik-sidik. Tapi kalau dalam satu lagu full nggak bisa. Ya, di sana ya penggalan-penggalan ya. Tapi kalau Quran, insya Allah, ya, karena setiap hari kita bersama Al-Quran. Maka ya, saya kira itu. Ini sudah mau maghrib, katanya tadi ada yang sesi ya, interaktif gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing atau apa ya. Monggo ada Bapak.